Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Indartia Yuwana Arizal, guru mata pelajaran matematika di SMA Pertiwi 1 Padang. Baiklah, pada kesempatan pada siang hari ini saya akan membahas mengapa kurikulum ini perlu berubah. Nah, sebelum kita membahas tentang mengapa kurikulum ini perlu berubah, kita perlu tahu dulu apa itu kurikulum. Nah, kurikulum ini merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan, di mana dapat dimaknai sebagai titik awal dan titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi, sehingga dapat dikatakan kurikulum itu sebagai jantungnya pendidikan. Nah, dalam dunia pendidikan, adanya kurikulum ini sangatlah penting. Arah dan tujuan pendidikan diatur dalam kurikulum, sehingga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi, kita para guru akan berpatokan pada kurikulum yang dipakai pada satuan pendidikan tempat kita mengajar. Nah, apa saja komponen-komponen yang terdapat di dalam kurikulum? Menurut salah satu ahli, yaitu menurut Ralph Taylor, itu komponen-komponen yang terdapat di dalam kurikulum itu ada 4. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua itu ada konten, yang ketiga ada metode atau cara, yang keempat itu ada evaluasi. Nah, apa alasannya sehingga kurikulum itu perlu berubah? Nah, melihat zaman yang juga berubah, alasan-alasannya kenapa kurikulum itu perlu berubah itu yang pertama yaitu pastinya tantangan zaman, karena yang kita hadapi dulu kita sebagai pendidik sekarang itu sudah jauh berbeda. Pada saat kita dulu menjadi peserta didik itu sangat jauh perbedaannya dengan zaman sekarang yang peserta didik sekarang hadapi, sehingga kurikulum itu perlu berubah. Contoh nyatanya pada saat kita jadi peserta didik terlebih dulu, itu bisa dikatakan dunia pendidikan kita itu jauh dari IT. Sementara pada zaman ini, saat ini peserta didik kita mungkin bisa dikatakan itu sudah sangat melek terhadap IT. Nah, ini juga faktor kenapa kurikulum itu perlu berubah yang pertama, yaitu tentang tuntutan zaman. Yang kedua, kenapa kurikulum itu perlu berubah? Kurikulum itu harus beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman yang dihadapi oleh peserta didik. Kalau pada saat kita menjadi peserta didik itu IT belum terlalu digunakan, pada saat ini apa-apa sudah berbasis IT. Kita lihat ya, apa-apa saja di sini sudah berbasis IT. Bahkan untuk pergi makan pun itu sudah berbasis teknologi. Ada yang tidak menerima uang tunai lagi. Nah, di sini juga alasan kenapa kurikulum itu perlu berubah, karena kurikulum juga harus beradaptasi dengan perkembangan zaman yang dihadapi oleh peserta didik pada saat sekarang ini. Kemudian yang ketiga, peserta didik juga merupakan generasi masa depan. Nah, yang akan mengukir zaman sesuai dengan potensinya. Jadi semakin ke depan nantinya zaman ini akan semakin berkembang, akan semakin jauh maju berkembang, sehingga inilah dasarnya kurikulum itu perlu berubah. Nah, ciri khas kurikulum Merdeka. Nah, pada saat sekarang ini kan kurikulum kita yang awalnya kurikulum 2013 sudah berubah menjadi kurikulum Merdeka. Nah, apa ciri khas dari kurikulum Merdeka ini? Kenapa kurikulum Merdeka ini kita anggap kurikulum yang lebih tepat pada zaman sekarang ini? Nah, ciri khasnya itu yang pertama, sistem pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini berbasis proyek. Kenapa berbasis project? Karena sistem pembelajaran yang berbasis project ini dapat mengembangkan soft skill dan karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, pastinya Bapak Ibu juga sudah tahu ya, apa itu profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama. Ciri yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga peserta didik memiliki waktu yang lebih banyak untuk belajar
yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Nah, ini ciri khas yang kedua. Ciri khas yang ketiga, itu guru lebih leluasa untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan pembelajaran sesuai dengan konteks dan muatan lokal serta apa yang dirasa cocok untuk dilakukan dalam menanamkan konsep ini kepada peserta didik. Nah, tiga ciri khas inilah yang kita anggap bahwa kurikulum merdeka ini pantas dilakukan untuk zaman saat ini. Nah, apa keunggulan kurikulum merdeka ini? Yang pertama itu keunggulannya yaitu materi pembelajarannya lebih sederhana dan fokus pada materi esensial. Dia sederhana namun fokus pada materi esensial, sehingga peserta didik dapat belajar lebih mendalam tanpa harus takut dikejar waktu dan peserta didik juga bebas memilih sumber ajar yang variatif yang mereka mudah pahami, mudah cerna dan mudah mereka aplikasikan ke dalam pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, guru juga memiliki kebebasan untuk mengajar sesuai dengan tahap dan perkembangan peserta didik. Nah, jadi guru ini bebas mengajarkan kepada peserta didik sesuai tahapannya dan kemampuan peserta didik. Jadi bertahap sesuai dengan kemampuan peserta didik. Selain itu, sekolah juga memiliki wewenang untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik peserta didik yang ada pada satuan pendidikan itu, yang ada pada sekolah tersebut. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sistem pembelajaran menjadi lebih interaktif melalui kegiatan proyek yang mana tujuannya agar peserta didik menjadi lebih aktif dalam mengeksplor atau mengembangkan pemikirannya atau isu-isu yang terjadi pada saat itu. Nah, ini tiga keunggulan kurikulum merdeka ini. Nah, kita lanjut ke prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka ini. Nah, apa saja prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka ini? Nah, di sini ada 5 prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, itu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi, pembelajaran itu tidak dikejar-kejar waktu. Pembelajaran itu dirancang dan dipertimbangkan sesuai dengan perkembangan dan kemampuan peserta didik. Kemudian yang kedua, pembelajaran itu juga dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Jadi bukan pembelajaran saat ini saja, tapi pembelajaran yang kita terapkan itu kepada siswa akan nantinya menjadi pembelajaran sepanjang hayat bagi peserta didik tersebut. Nah, yang ketiga itu yaitu proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Nah, di sini nih prinsip yang ketiga ini pembelajaran pada kurikulum merdeka ini yaitu mendukung perkembangan kompetensi dan karakter. Nah, di sini yang perlu dititik beratkan. Pada kurikulum merdeka ini kita juga akan mengajarkan karakter peserta didik secara holistik. Selanjutnya yang keempat, pembelajaran dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Jadi tidak guru dengan siswa saja, tapi juga ada melibatkan orang tua untuk merancang pembelajaran ini sesuai dengan konteks lingkungan dan budaya peserta didik. Jadi di sini juga karena melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra, sehingga pembelajaran pada kurikulum merdeka ini akan menitikberatkan bagaimana tentang budaya peserta didik ini belajar. Selanjutnya yang kelima, pembelajaran pada kurikulum merdeka ini berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, inilah 5 prinsip dasar dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Nah,
Setelah itu kita masuk ke tipe pembelajaran pada kurikulum merdeka. Apa-apa saja tipe dalam pembelajaran kurikulum merdeka? Nah, di sini terdapat 3 tipe pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Yang kedua, pembelajaran kokurikuler merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Yang ketiga, pembelajaran ekstrakurikuler dilakukan sesuai dengan minat dan bakat peserta didik dan sumber daya satuan pendidikan. Jadi tergantung bagaimana swadaya satuan pendidikan itu untuk mengasah minat dan bakatnya peserta didik. Nah, ini merupakan 3 tipe pembelajaran dari kurikulum merdeka. Nah, melihat dari keunggulan kurikulum merdeka itu, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka itu, serta 3 tipe pembelajaran dari kurikulum merdeka ini sangatlah sesuai dengan zaman yang saat ini terjadi, sehingga dianggap kurikulum merdeka ini perlu beradaptasi dalam dunia pendidikan untuk saat ini. Nah, inilah mengapa kurikulum itu perlu diubah. Baik, demikian pembahasan saya tentang mengapa kurikulum ini perlu berubah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, semoga mudah dipahami dan mari sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Assalamualaikum.